Arini Widiatmodjo adalah definisi wanita yang hidupnya tampak sempurna. Sebagai anak tunggal dari pasangan pengusaha sukses, Hartono dan Riana Widiatmodjo, ia tidak pernah mengenal kekurangan materi. Namun, kekayaan keluarganya tidak membuatnya menjadi pribadi yang manja atau angkuh. Sebaliknya, Arini tumbuh menjadi wanita yang hangat, tulus, dan memandang cinta sebagai hal yang paling berharga di dunia. Baginya, kebahagiaan terbesar bukanlah warisan bisnis orang tuanya, melainkan kehadiran Baskara di sisinya. Baskara Aditama, suaminya, adalah sosok yang seolah melengkapi kepingan puzzle dalam hidup Arini. Pria itu datang dari keluarga yang sederhana, namun memiliki ambisi dan pesona yang luar biasa. Di mata Arini dan keluarganya, Baskara adalah menantu idaman. Ia pekerja keras, sopan, dan yang terpenting, ia tampak memuja Arini dengan sepenuh hatinya. Hartono melihat potensi dalam diri Baskara, sebuah kanvas kosong yang bisa ia lukis menjadi sebuah mahakarya kesuksesan. Maka, dengan dukungan penuh dari mertuanya, karir Baskara melesat tajam di sebuah perusahaan konstruksi besar, sebuah perusahaan yang sebenarnya berada di bawah payung bisnis keluarga Widiatmodjo. Mereka telah menikah selama hampir 5 tahun. 5 tahun yang bagi Arini terasa seperti sebuah dongeng yang indah. Baskara adalah suami yang penuh perhatian, yang hafal detail-detail kecil tentang dirinya. Namun, dongeng itu mulai terasa sedikit hampa sejak 8 bulan terakhir. Baskara ditugaskan untuk memimpin sebuah proyek besar di sebuah kota di luar Pulau Jawa. Sebuah promosi jabatan yang membanggakan, namun memaksa mereka menjalani hubungan jarak jauh. Kerinduan yang awalnya terasa manis, kini mulai berubah menjadi sebuah kekosongan yang nyata di rumah besar mereka. Hening. Satu kata itu sudah cukup untuk menggambarkan suasana rumah megah 2 lantai di salah satu sudut elit Jakarta Selatan itu. Biasanya, keheningan seperti ini akan pecah oleh suara tawarnya Arini atau candaan ringan Baskara. Namun kini, yang terdengar hanyalah detak jam dinding di ruang tengah, seolah menghitung setiap detik kerinduan yang dirasakan Arini. Ia duduk di sofa beludru berwarna krem, sofa favorit mereka berdua, sambil memeluk sebuah bantal. Matanya menatap kosong ke arah meja kopi di depannya, tempat sebuah bingkai foto perak memajang potret pernikahan mereka. Senyum bahagia keduanya di foto itu terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan saat ini. 8 bulan. Sudah 8 bulan Baskara meninggalkannya untuk apa yang disebut perusahaan sebagai tugas dinas jangka panjang. Awalnya, Arini mendukung penuh. Ia bangga pada pencapaian suaminya yang dipercaya memegang proyek berskala nasional. Panggilan video setiap malam dan pesan singkat yang tak pernah putus menjadi pengobat rindu. Namun, seiring berjalannya waktu, rutinitas digital itu tak lagi cukup. Ia merindukan hal-hal kecil yang tidak bisa digantikan oleh layar ponsel. Ia merindukan aroma kopi yang diseduh Baskara setiap pagi. Baskara tahu persis takaran yang ia suka. Sedikit gula dengan sejumput bubuk kayu manis, tanpa perlu diminta. Ia akan meletakkan cangkir itu di meja samping tempat tidur, membangunkannya dengan kecupan lembut di kening. "Selamat pagi, ratuku," bisiknya. Dan hari Arini akan terasa sempurna bahkan sebelum dimulai. Kini, Arini harus menyeduh kopinya sendiri, dan rasanya tidak pernah sama. Rasa pahitnya terasa lebih pekat, seolah mencerminkan kehampaan di hatinya. Ia juga merindukan kehadiran fisik Baskara. Beberapa bulan lalu, rak buku di ruang kerja tiba-tiba miring dan hampir roboh. Arini mencoba memperbaikinya sendiri, namun berakhir dengan frustrasi dan beberapa lecet di tangannya. Ia menelepon Baskara sambil mengeluh, dan suaminya tertawa di seberang sana. "Jangan dipaksa, sayang. Nanti kamu kenapa-kenapa. Tunggu aku pulang, atau panggil tukang saja," kata Baskara dengan nada menenangkan. Tentu saja Arini akhirnya memanggil tukang, tetapi yang ia inginkan sebenarnya adalah melihat Baskara dengan kemeja yang lengannya digulung, sedikit berkeringat, lalu tersenyum puas setelah berhasil memperbaiki rak itu untuknya. Ia merindukan perasaan aman dan dilindungi seperti itu. Kenangan lain berkelebat di benaknya. Saat ia terserang demam tinggi tahun lalu, Baskara tidak beranjak sedikit pun dari sisinya. Ia membatalkan semua rapat pentingnya, merawat Arini dengan sabar.
Ia yang membuatkan bubur, menyuapinya perlahan, memastikan ia meminum obatnya, dan mengompres dahinya sepanjang malam. Di antara kesadarannya yang kabur karena demam, Arini samar-samar mendengar Baskara bergumam. "Cepat sembuh ya, sayang. Rumah ini sepi kalau kamu sakit." Kata-kata itu, perhatian itu, adalah segalanya bagi Arini. Arini menghela napas panjang, melepaskan bantal yang dipeluknya. Ia berdiri dan berjalan menuju kalender besar yang tergantung di dapur. Jarinya menelusuri deretan angka, lalu berhenti di sebuah tanggal yang ia lingkari dengan spidol merah berbentuk hati. Kurang dari 2 minggu lagi. Hari jadi pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang penuh cinta dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin ia akan merayakannya sendirian? Panggilan video tentu akan mereka lakukan. Baskara pasti sudah menyiapkan ucapan romantis, seperti biasanya. Mungkin ia akan mengirimkan buket bunga raksasa atau kado yang dipesan secara daring, seperti yang ia lakukan di hari ulang tahun Arini 2 bulan lalu. Arini menghargai semua itu. Sungguh. Tapi hatinya menginginkan lebih. Ia tidak ingin melihat wajah suaminya melalui layar. Ia ingin menyentuhnya. Ia ingin memeluknya erat-erat dan merasakan kehangatan tubuhnya. Ia ingin merayakan 5 tahun kebersamaan mereka secara nyata, bukan virtual. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Ide yang liar, impulsif, tetapi terasa sangat benar. Bagaimana jika bukan bunga atau kado yang datang ke alamat Baskara, melainkan dirinya? Bagaimana jika ia yang datang ke sana, tanpa pemberitahuan, dan muncul di depan pintu tepat di hari jadi mereka? Pikiran itu membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia membayangkan ekspresi Baskara. Wajah lelahnya setelah seharian bekerja. Lalu matanya akan membelalak kaget, diikuti senyum terlebar yang pernah Arini lihat. Baskara pasti akan langsung memeluknya, mengangkat tubuhnya, dan memutarnya sambil tertawa. "Ini kejutan terbaik sepanjang hidupku." Baskara pasti akan berkata begitu. Senyum mulai terkembang di wajah Arini. Senyum tulus pertama setelah berhari-hari murung. Keraguan yang sempat muncul langsung ia tepis. Tentu saja ini ide yang bagus. Perjalanan ini akan menjadi obat untuk semua kerinduannya. Ini akan menjadi pengingat bagi mereka berdua tentang betapa kuatnya cinta mereka, melampaui jarak dan waktu. Keputusan sudah dibuat. Ia akan menyusul suaminya. Ia akan memberinya kejutan termanis dalam hidup mereka. Dengan semangat baru yang membara, Arini meraih ponselnya. Bukan untuk menelepon Baskara, tetapi untuk membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Proyek kejutan ulang tahun pernikahan baru saja dimulai. Semangat Arini yang sempat padam kini berkobar seperti api unggun di malam hari. Rumah yang tadinya terasa kosong dan senyap, kini dipenuhi oleh energi positifnya. Ia bergerak lincah, seolah setiap langkahnya memiliki tujuan yang jelas. Hal pertama yang ia lakukan adalah duduk di depan laptopnya, membuka beberapa tab ramban sekaligus. Maskapai penerbangan, situs pemesanan hotel, dan blog perjalanan tentang kota tempat Baskara bertugas. Ia ingin semuanya sempurna. Ia menemukan penerbangan malam yang akan tiba di kota tujuan pada pagi hari. Itu sempurna. Ia bisa langsung menuju hotel, menyegarkan diri, dan menyiapkan segalanya sebelum memberikan kejutan pada sore hari, tepat saat Baskara pulang kerja. Tanpa ragu, ia memasukkan data dirinya dan melakukan pembayaran. Notifikasi email yang mengonfirmasi tiketnya telah terbit terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Satu langkah besar telah selesai. Selanjutnya, hotel. Arini tidak mau sembarangan. Ia tidak ingin muncul di mes perusahaan yang mungkin sederhana dan tidak nyaman. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan, jadi suasananya harus istimewa. Ia mencari hotel bintang 5 terbaik di kota itu, yang memiliki ulasan bagus untuk layanan dan pemandangan kotanya. Pilihannya jatuh pada sebuah suite mewah dengan jendela besar yang menghadap langsung ke jantung kota. Ia membayangkan dirinya dan Baskara menikmati sarapan pagi di sana, dengan pemandangan kota terbentang di hadapan mereka. Ia memesan kamar itu untuk 3 malam. Cukup untuk merayakan hari jadi mereka dan menghabiskan waktu berkualitas sebelum ia harus kembali ke Jakarta.
Bagian paling menyenangkan adalah memilih kado. Baskara bukanlah orang yang materialistis. Tetapi Arini tahu ada satu hal yang sudah lama diidamkan suaminya. Sekitar setahun yang lalu, saat mereka sedang berjalan-jalan di sebuah mall mewah, Baskara berhenti cukup lama di depan etalase sebuah toko jam tangan. Matanya terpaku pada sebuah jam tangan kronograf dengan tali kulit berwarna coklat tua dan bingkai perak yang gagah. Keren ya, jam ini. Kelihatan berwibawa. Gumam Baskara saat itu, lebih pada dirinya sendiri. Arini merekam momen itu dalam ingatannya. Keesokan harinya, Arini pergi ke mall yang sama, menuju toko jam tangan itu. Ia disambut oleh seorang pramuniaga yang ramah. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Siang. Saya mau lihat jam tangan yang ini," kata Arini sambil menunjuk jam tangan yang ia ingat persis di etalase. Pramuniaga itu dengan sigap mengambilnya dan meletakkannya di atas nampan beralas bludru hitam. Jam itu memang terlihat luar biasa. Desainnya klasik namun modern, memancarkan aura kesuksesan dan kemapanan. Sangat cocok untuk Baskara yang kini seorang manajer proyek. Pilihan yang sangat bagus. "Ibu, ini salah satu koleksi terbaik kami. Sangat populer di kalangan eksekutif," jelas pramuniaga itu. "Saya ambil yang ini," putus Arini tanpa tawar-menawar. Ia tidak peduli dengan harganya. Melihat senyum bahagia di wajah Baskara nanti akan sepadan dengan semua ini. Jam tangan itu dibungkus dengan kotak elegan dan dimasukkan ke dalam kantong kertas mewah. Arini memegangnya dengan hati-hati, seolah membawa sebuah piala. Malam harinya, setelah semua rencana dasarnya tersusun rapi, Arini melakukan panggilan video dengan kedua orang tuanya. Wajah Hartono dan Riana muncul di layar tabletnya. Keduanya tersenyum hangat. "Arini, sayang, bagaimana kabarmu?" Sapa Riana, ibunya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran lembut. "Aku baik, Bu. Ayah, Ibu, sehat?" jawab Arini ceria. "Kami sehat. Kamu kelihatan lebih ceria hari ini, tidak seperti kemarin-kemarin," timpal Hartono, ayahnya. Matanya yang tajam selalu bisa membaca suasana hati putri satu-satunya itu. Arini tersenyum lebar. Tidak bisa lagi menahan semangatnya. "Ada yang mau aku ceritakan. Aku punya rencana." Ia pun menjelaskan seluruh rencananya secara detail. Tentang tiket pesawat, hotel mewah, dan kado jam tangan yang sudah ia siapkan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Riana tampak sangat antusias. "Wah, ide yang bagus sekali, Nak. Baskara pasti senang sekali dapat kejutan seperti itu. Ibu jadi ikut tidak sabar." Hartono mengangguk-angguk setuju. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Rencana yang bagus. Pergilah, nikmati waktu kalian. Sudah selayaknya kalian merayakannya bersama." Kemudian, ia menambahkan dengan nada yang lebih pragmatis, khas dirinya. "Baguslah kamu ke sana. Sesekali lihat kondisi di sana. Ayah dengar proyeknya berjalan lancar. Tentu saja, kan kita yang memastikan pendanaannya aman. Pastikan Baskara tidak kurang suatu apapun. Fasilitas di sana sudah ayah atur yang terbaik untuknya." Arini tertawa kecil mendengar ucapan ayahnya. Ayah ini selalu saja bicara bisnis. Ini soal cinta. Yah, bukan soal proyek, godanya. Ia sudah terbiasa dengan cara ayahnya menunjukkan perhatian. Bagi ayahnya, memastikan menantunya nyaman dan sukses adalah caranya menunjukkan kasih sayang pada putrinya. Tentu. Ayah hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja, kata Hartono. "Nanti ayah transfer uang saku tambahan untukmu. Pakai untuk bersenang-senang di sana." "Terima kasih, Ayah, Ibu. Kalian memang yang terbaik," ucap Arini tulus. Panggilan berakhir dengan perasaan hangat di hati Arini. Dukungan dari orang tuanya membuat rencananya terasa semakin solid. Malam itu, ia mulai berkemas. Ia memilih pakaian terbaiknya, termasuk sebuah gaun sutra berwarna merah marun yang ia simpan khusus untuk makan malam ulang tahun pernikahan mereka. Kotak jam tangan yang berharga ia selipkan dengan hati-hati di antara lipatan pakaian dalam kopernya. Saat menutup resleting koper,
Ia merasakan gelombang antisipasi yang luar biasa. Semua sudah siap. Tinggal menghitung hari menuju pertemuan mereka yang akan menjadi babak baru paling romantis dalam kisah cinta mereka. Setidaknya, itulah yang ia yakini sepenuh hati. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Udara pagi Jakarta terasa berbeda bagi Arini. Ada getaran antisipasi yang membuat semuanya tampak lebih cerah. Ia sudah memastikan semua jendela terkunci, keran air mati, dan semua peralatan elektronik tercabut dari stop kontaknya. Rumah itu akan kembali hening. Tapi kali ini Arini tidak merasa sedih. Ia akan meninggalkannya untuk sementara waktu demi sebuah kebahagiaan yang lebih besar. Taksi daring yang ia pesan sudah menunggu di depan gerbang. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, ia menyeret kopernya keluar dan memulai perjalanannya. Selama perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, pikirannya melayang-layang. Ia membayangkan kembali berbagai skenario pertemuannya dengan Baskara. Haruskah ia mengetuk pintu dan langsung berteriak, "Kejutan!" Atau haruskah ia bersembunyi di dekat pintu dan menunggu Baskara menemukannya? Setiap skenario berakhir dengan gambaran yang sama di benaknya. Pelukan erat Baskara dan tawa bahagia mereka berdua. Ia tersenyum sendiri, membuat sopir taksi meliriknya sekilas dari kaca spion. Bandara selalu menjadi tempat yang sibuk, penuh dengan hiruk-pikuk orang-orang yang datang dan pergi. Ada wajah-wajah penuh semangat yang akan berlibur, wajah-wajah lelah yang baru tiba, dan wajah-wajah sedih yang akan berpisah. Arini merasa menjadi bagian dari kelompok pertama. Ia menyerahkan kopernya di counter check-in dengan perasaan ringan. Koper itu, yang berisi gaun merah dan kado istimewanya, terasa seperti peti harta karun yang akan ia persembahkan untuk pangerannya. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, ia duduk di ruang tunggu dekat gerbang keberangkatannya. Masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum pesawatnya terbang. Ia mengeluarkan ponselnya, menatap layar kunci yang menampilkan fotonya bersama Baskara sedang tertawa di sebuah pantai di Bali. Ia membuka aplikasi pesan. Jarinya menari di atas papan ketik virtual. "Sayang, aku kangen banget. Jaga diri ya. Love you," tulisnya. Lalu menekan tombol kirim. Pesan itu terasa seperti sebuah ujian kecil. Jika Baskara membalasnya dengan cepat, itu berarti ia juga sedang memikirkannya. Hanya selang 1 menit, ponselnya bergetar. Sebuah balasan dari Baskara muncul di layar. "Aku juga kangen kamu. Arini, kamu juga baik-baik di rumah ya? Aku lagi sibuk banget sama laporan akhir bulan. Maaf kalau nanti malam balasnya agak lama. Love you more." Hati Arini menghangat seketika. Tentu saja Baskara sibuk. Proyek besar. Tanggung jawab besar. Justru karena itulah kejutan ini akan menjadi sangat berarti. Ia akan datang sebagai pelepas penat dan sumber semangat baru untuk suaminya. Kalimat, "baik-baik di rumah ya," membuat Arini tersenyum geli. Baskara sama sekali tidak tahu bahwa rumah akan segera berpindah untuk sementara waktu. Panggilan untuk penumpang pesawatnya terdengar. Arini memasukkan ponselnya ke dalam tas, berdiri, dan berjalan mantap menuju Garbarata. Saat melangkah masuk ke dalam kabin pesawat, ia merasa seperti sedang melintasi sebuah gerbang menuju kebahagiaan. Ia duduk di kursinya dekat jendela, dan saat pesawat mulai bergerak di landasan pacu, ia menatap keluar, melihat lampu-lampu Jakarta yang mulai menjauh. "Selamat tinggal, kesepian. Aku datang, Baskara." Penerbangan malam itu terasa panjang, bukan karena membosankan, tetapi karena Arini tidak bisa tidur sama sekali. Adrenalin dan antisipasi membuatnya terus terjaga. Ia mencoba menonton film yang tersedia di layar di depannya, tetapi pikirannya tidak bisa fokus. Ia lebih memilih menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap kegelapan di luar yang sesekali diselingi kerlipan lampu kota di bawah sana. Ia memutar kembali lagu-lagu favorit mereka berdua melalui earphone-nya. Setiap lirik seolah menceritakan kisah cinta mereka. Ia kembali merevisi rencananya dalam benak. Tiba di bandara tujuan pukul 6 pagi. Naik taksi ke hotel. Proses check-in mungkin sekitar 30 menit. Mandi dan berdandan. 1 jam. Lalu ia akan punya waktu luang. Mungkin ia akan berkeliling sebentar, membeli kue ulang tahun kecil dan sebotol anggur.
Lalu sekitar pukul 4 sore, ia akan menuju alamat yang diberikan Baskara. Alamat sebuah mes perusahaan yang sederhana, menurut cerita suaminya. Arini tidak peduli betapa sederhananya tempat itu. Kehadiran Baskara sudah cukup untuk membuatnya terasa seperti istana. Pramugari mulai membangunkan penumpang untuk sarapan. Sinar matahari pagi mulai mengintip dari celah jendela. Jantung Arini berdegup semakin kencang. Sebentar lagi, ia bisa merasakan roda pesawat menyentuh landasan dengan guncangan pelan. Pesawat telah mendarat. Perjalanannya berakhir. Saat pintu pesawat terbuka dan ia melangkahkan kakinya keluar, udara kota yang baru menyambutnya. Agak lebih panas dan lembab dibandingkan Jakarta. Tapi Arini tidak peduli. Ia berjalan cepat menuju bagian pengambilan bagasi. Matanya awas mencari kopernya. Begitu melihat koper berwarna mawar emas miliknya muncul di ban berjalan, ia segera mengambilnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan senyum lebar di wajahnya, Arini berjalan keluar dari terminal kedatangan, menuju antrean taksi. Harapannya membuncah, memenuhi setiap sel di tubuhnya. Ia merasa seperti tokoh utama dalam sebuah film roman, yang akan segera bertemu dengan belahan jiwanya setelah terpisah sekian lama. Ia tidak tahu bahwa ia memang tokoh utama, tetapi genre filmnya bukanlah roman, melainkan sebuah tragedi yang memilukan. Dan adegan puncaknya akan segera dimulai. Arini keluar dari pintu kedatangan otomatis, dan kehangatan udara tropis langsung menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, sebuah senyuman masih terpatri di wajahnya. Semuanya terasa nyata sekarang. Ia tidak lagi berada ribuan kilometer jauhnya, terpisah oleh lautan. Ia berada di kota yang sama dengan Baskara. Ia berjalan dengan langkah ringan menuju pangkalan taksi resmi bandara, menyeret kopernya yang terasa penuh dengan harapan. "Selamat pagi, Bu. Mau kemana?" Sapa seorang petugas berseragam yang mengatur antrean. "Pagi, Pak. Ke alamat ini," jawab Arini sambil menunjukkan layar ponselnya kepada sopir taksi yang berada di barisan paling depan. Di layar itu tertera alamat yang Baskara berikan padanya melalui pesan singkat beberapa bulan lalu. Mes Karyawan PT Jaya Perkasa, Jalan Industri KM 12, Kawasan Wanakarta. Sopir taksi, seorang pria parubaya dengan wajah ramah, mengangguk dan membantu Arini memasukkan kopernya ke dalam bagasi. Arini pun masuk dan duduk dengan nyaman di kursi belakang. "Jalan Industri ya, Bu," kata sopir itu sambil menyalakan argometer dan mulai menjalankan mobilnya keluar dari area bandara. "Ada perlu di pabrik atau gimana, Bu?" "Oh, mau bertemu suami saya. Dia kerja di PT Jaya Perkasa," jawab Arini dengan nada bangga. Sopir itu melirik sekilas melalui kaca spion. Ada sedikit kerutan di dahinya. "Oh, begitu. Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi setahu saya, mes di Jalan Industri itu tempatnya agak kurang bagus. Panas dan jauh dari mana-mana. Apa Ibu yakin mau langsung ke sana? Biasanya itu untuk para pekerja lapangan, bukan staf kantor apalagi manajer." Penjelasan sopir itu membuat senyum Arini sedikit memudar. Ia merasa sedikit bingung. "Masa sih, Pak? Suami saya manajer proyek di sana." "Nah, itu dia, Bu," sahut sopir itu lagi. Kali ini lebih yakin. Ia tampak seperti orang lokal yang benar-benar hafal seluk-beluk kotanya. Kalau manajer dari perusahaan itu, apalagi yang dari Jakarta, biasanya mereka tidak tinggal di mes. Perusahaan menempatkan mereka di perumahan yang jauh lebih layak. Namanya Perumahan Cendana Asri. Jauh lebih nyaman, aman, dan dekat ke pusat kota. Mungkin suami Ibu tinggalnya di sana. Sebuah benih keraguan mulai tumbuh di hati Arini. Mengapa Baskara memberikan alamat mes jika ia tinggal di tempat yang lebih baik? Berbagai kemungkinan berkelebat di kepalanya. Mungkin Baskara adalah orang yang sangat rendah hati, tidak mau pamer fasilitas yang ia dapatkan. Mungkin ia sengaja memberikan alamat kantor agar Arini tidak repot-repot datang, demi melindunginya. Atau mungkin ia ingin mengejutkan Arini dengan menunjukkan tempat tinggalnya yang bagus nanti. Ya, kemungkinan terakhir terdengar paling masuk akal. Baskara memang suka kejutan. "Memangnya perumahan itu di mana ya, Pak?"
Tanya Arini. Rasa penasarannya mengalahkan kebingungannya. Arahnya beda, Bu. Kalau ke mes kita ke arah utara, ke kawasan industri. Kalau ke Cendana Asri kita ke selatan, ke arah kota. Lebih dekat dari bandara malah. Jelas sang sopir. Arini terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Hatinya berdebat. Di satu sisi, ia ingin mengikuti alamat yang diberikan Baskara. Tapi di sisi lain, nalurinya mengatakan ucapan sopir taksi ini ada benarnya. Memberikan kejutan di sebuah perumahan yang asri tentu jauh lebih romantis daripada di sebuah mes yang katanya panas dan tidak terawat. Baiklah, Pak. Putus Arini akhirnya. Kita coba ke perumahan Cendana Asri saja dulu. Saya yakin suami saya ada di sana. Keputusan itu terasa benar. Ini akan membuat kejutannya semakin sempurna. Sopir itu tersenyum. Siap, Bu. Keputusan yang bagus. Ia pun memutar balik mobilnya di persimpangan berikutnya, menuju arah yang berlawanan dari kawasan industri. Perbedaan pemandangan begitu terasa. Jalanan yang tadinya dipenuhi truk-truk besar dan bangunan pabrik ini berganti menjadi jalanan yang lebih mulus dan lebar. Pepohonan rindang berjejer rapi di kedua sisi jalan. Tak lama kemudian, mereka memasuki area yang tampak lebih mewah. Rumah-rumah besar dengan desain modern mulai terlihat. Mobil yang lalu lalang pun didominasi oleh mobil-mobil kelas atas. Akhirnya, taksi itu melambat di depan sebuah gerbang megah dengan tulisan, Perumahan Cendana Asri, yang terbuat dari logam berwarna emas. Dua orang satpam dengan seragam gagah berdiri di pos jaga, memberikan hormat pada setiap mobil yang masuk. Perasaan Arini semakin yakin. Ini jelas tempat yang lebih pantas untuk seorang manajer proyek. Taksi berhenti sejenak di depan pos satpam. Maaf, Bu. Tahu nomor rumahnya? Tanya sopir taksi. Arini tersentak. Ia tidak punya nomor rumah. Baskara tidak pernah memberikannya. Saya tidak tahu nomornya, Pak. Tapi saya tahu nama suami saya dan perusahaannya. Tidak apa-apa, Bu. Coba kita tanya satpamnya. Biasanya mereka kenal semua penghuninya. Apalagi kalau pejabat dari perusahaan besar. Usul sopir itu sangat membantu. Arini mengangguk setuju. Ia menurunkan kaca jendela mobil. Salah satu satpam mendekat dengan sikap sopan. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa dibantu? Dengan sedikit rasa canggung, Arini bertanya. Selamat pagi, Pak. Maaf, saya mau bertanya. Apa benar ada manajer dari perusahaan konstruksi PT Jaya Perkasa yang tinggal di kompleks ini? Namanya Pak Baskara Aditama. Satpam itu tampak berpikir sejenak. Lalu wajahnya langsung cerah penuh pengakuan. Oh, Pak Baskara. Tentu saja tahu, Bu. Beliau tinggal di sini. Orangnya ramah sekali. Suka menyapa kalau lewat. Beliau tinggal di Blok C nomor 17. Dari sini lurus saja. Bu, nanti ada pertigaan pertama, belok kanan. Rumahnya tidak jauh dari situ. Yang ada taman bunga bugenvil ungu di depannya. Gampang sekali dicari. Penjelasan satpam yang begitu lancar dan ramah itu melenyapkan sisa-sisa keraguan di hati Arini. Ia merasa lega luar biasa. Tentu saja Baskara tinggal di sini. Suaminya itu pasti sengaja merahasiakannya untuk memberinya kejutan. Ia bahkan mungkin sudah menyiapkan segalanya di rumah itu untuk menyambut kepulangannya suatu saat nanti. Terima kasih banyak, Pak. Ucap Arini dengan senyum tulus. Sama-sama, Bu. Arini kembali menaikkan kaca jendela dan berkata pada sopir. Blok C nomor 17, Pak. Taksi kembali melaju pelan menyusuri jalanan kompleks yang mulus. Rumah-rumah di sana besar dan indah. Masing-masing dengan desain arsitektur yang unik. Jantung Arini berdebar semakin kencang. Kali ini karena antisipasi yang membahagiakan. Akhirnya, taksi itu berhenti tepat di depan sebuah rumah dengan pagar putih dan taman yang dipenuhi bunga bugenvil berwarna ungu, persis seperti yang digambarkan satpam. Rumah itu sangat indah. Bergaya minimalis modern dengan sentuhan tropis. Terlihat sangat nyaman dan terawat. Namun, saat Arini mengamati lebih lekat, ada sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Di halaman rumput hijau itu,
Berdiri sebuah perosotan plastik berwarna-warni. Di teras, terparkir sebuah sepeda roda 3 berwarna biru. Dan di dekat pintu utama, tergeletak sepasang sandal jepit anak-anak berukuran kecil. Ini bukan seperti rumah seorang pria yang tinggal sendirian. Ini terlihat seperti rumah sebuah keluarga. Keluarga kecil yang bahagia. Gelombang kegelisahan yang dingin dan asing mulai merayap di punggungnya. Jantungnya yang tadi berdebar karena bahagia, kini mulai berdebar karena sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Ia membayar ongkos taksi dengan tangan yang mulai sedikit gemetar. Matanya tak lepas dari rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi saksi kejutan terindahnya, kini berdiri di hadapannya seperti sebuah teka-teki yang menakutkan. Sopir taksi telah pergi, meninggalkan Arini sendirian di tepi jalan, berhadapan langsung dengan rumah di Blok C nomor 17. Keheningan pagi itu terasa memekakan telinga. Ia berdiri mematung selama beberapa saat. Kopernya berdiri kaku di sisinya, sementara tas jinjing yang berisi kado dan kue terasa semakin berat di bahunya. Setiap detail dari rumah itu seolah berteriak padanya, mengirimkan sinyal bahaya yang coba ia abaikan. Perosotan itu, sepeda roda 3 itu, sandal jepit kecil itu. Akalnya yang panik berusaha keras merangkai penjelasan yang logis. Mungkin Baskara tinggal bersama adiknya yang sudah berkeluarga? Tapi Baskara anak tunggal, sama sepertinya. Mungkin ia berbagi rumah dengan rekan kerjanya? Ya. Itu mungkin. Rekan kerja yang memiliki anak kecil. Itu pasti penjelasannya. Ia berpegang pada pikiran itu seperti orang tenggelam berpegang pada sepotong kayu lapuk. Dengan langkah yang terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah, Arini mulai berjalan menyusuri jalan masuk menuju teras. Setiap langkah terasa seperti sebuah hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Ia bisa mendengar suara televisi dari dalam rumah, menayangkan acara kartun anak-anak. Suara tawa riang dari karakter kartun itu terdengar kontras dengan detak jantungnya yang bergemuruh di dalam dada. Ia sampai di depan pintu kayu yang kokoh. Tangannya terangkat, ragu-ragu sejenak di udara, sebelum akhirnya menekan tombol bel. Suara bel yang merdu dan ceria terdengar, bergema singkat lalu hening. Arini menahan napas, menunggu. Ia mendengar suara langkah kaki dari dalam, mendekat ke arah pintu. Inilah saatnya. Apapun yang ada di balik pintu ini, ia harus menghadapinya. Pintu terbuka. Di ambang pintu berdiri seorang wanita. Usianya mungkin sebaya dengan Arini, dengan wajah yang ramah dan rambut panjang tergerai. Ia mengenakan daster sederhana, pakaian rumahan yang nyaman. Dan di gendongannya, bertengger seorang anak perempuan balita yang menatap Arini dengan mata bulatnya yang polos. "Cari siapa, ya?" tanya wanita itu dengan suara lembut dan senyum yang ramah. Mulut Arini terasa kering. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia ingin menjawab, ingin bertanya tentang Baskara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tepat pada saat itu, keheningan dipecahkan oleh suara lain dari dalam rumah. Suara anak laki-laki yang berlari kecil sambil berteriak dengan riang. "Ayah! Ayah sudah pulang!" Teriakan itu seperti sebilah pisau es yang menusuk langsung ke jantung Arini. "Ayah?" Kepalanya terasa pening. Pandangannya mulai kabur. Dan kemudian, sosok yang ia rindukan selama 8 bulan terakhir muncul dari balik dinding, berjalan menuju pintu. Itu Baskara, suaminya. Namun, ia tidak mengenakan kemeja kerja atau setelan rapi. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek selutut. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya tampak santai. Itu adalah penampilan domestik seseorang di rumahnya sendiri pada hari libur. Ia tersenyum ke arah wanita di pintu, senyum yang begitu akrab di mata Arini, senyum penuh cinta. Lalu, mata Baskara beralih dari wanita itu dan bertemu pandang dengan mata Arini. Dalam sekejap, seluruh dunia seolah berhenti berputar. Senyum di wajah Baskara membeku, lalu luruh, digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Wajahnya yang tadinya santai berubah pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Ia membeku di tempat, terperangkap di antara dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu.
Wanita yang menggendong balita itu, yang Arini ketahui kemudian bernama Lina, merasakan perubahan drastis pada pria di sampingnya. Ia menatap wajah Baskara yang ketakutan, lalu beralih menatap Arini yang berdiri mematung dengan wajah tak terbaca. Kebingungan mulai merayap di wajah Lina. "Mas, ini siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Waktu seolah berjalan dalam gerak lambat. Otak Arini bekerja keras memproses pemandangan di hadapannya. Wanita ini, balita di gendongannya. Anak laki-laki yang memanggil Baskara, "Ayah." Rumah ini, perosotan, sepeda. Semuanya berputar di kepalanya dan kemudian menyatu menjadi satu kesimpulan yang mengerikan. Satu kebenaran yang menghancurkan seluruh fondasi hidupnya. Ini bukan rekan kerja. Ini bukan kerabat. Ini adalah keluarga suaminya. Keluarga keduanya. Rasa sakit yang datang kemudian tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah sebuah kehampaan yang dingin dan menusuk. Seolah seseorang baru saja merenggut jiwanya, meninggalkan cangkang kosong yang berdiri di teras rumah itu. Rencana kejutan yang ia susun dengan penuh cinta, kado yang ia beli dengan penuh harap, dan perjalanan yang ia tempuh dengan penuh rindu, semuanya terasa seperti lelucon paling kejam di alam semesta. Tangan Arini yang memegang tas jinjing menjadi lemas. Kantong kertas berisi kue dan kotak beludru berisi jam tangan mahal itu terlepas dari genggamannya. Keduanya jatuh ke lantai teras dengan suara debuman pelan yang terdengar memekakan di tengah keheningan yang mencekam. Arini mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata Baskara yang masih dipenuhi kepanikan. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya keluar bukan sebagai isak tangis, melainkan sebagai bisikan yang tenang, dingin, dan penuh dengan racun kekecewaan. "Oh," ucapnya pelan, setiap suku kata terasa tajam. "Jadi ini, Dinas, kamu." Ia tidak menunggu jawaban. Ia tidak ingin mendengar penjelasan, kebohongan, atau permohonan maaf. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dengan punggung yang terasa kaku dan lurus, ia berbalik badan. "Arini, tunggu. Arini, aku bisa jelaskan." Suara panik Baskara akhirnya pecah, memanggil namanya. Arini tidak menoleh. Ia terus berjalan. Satu langkah di depan langkah lainnya. Menjauhi rumah itu, menjauhi reruntuhan pernikahannya. Ia bisa mendengar suara Baskara yang terus memanggilnya, disusul suara kebingungan Lina, dan kemudian tangisan balita yang pecah. Tapi semua suara itu terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Dunianya sendiri telah hancur berkeping-keping, dan yang bisa ia lakukan hanyalah terus berjalan menjauh dari puing-puing itu. Arini terus berjalan. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Kaki-kakinya bergerak secara otomatis, membawanya menjauh dari blok C nomor 17. Pemandangan perumahan yang tadinya tampak asri dan menenangkan kini terlihat palsu dan menyesakan. Setiap rumah yang ia lewati, dengan taman-taman cantiknya dan garasi yang terisi mobil keluarga, terasa seperti sebuah ejekan. Ia berjalan dan terus berjalan, melewati pertigaan, melewati pos satpam yang tadi menyapanya dengan ramah, hingga akhirnya ia sampai di jalan raya utama. Kebisingan lalu lintas terasa menyadarkannya dari kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Ia berdiri di tepi jalan, bingung, hampa, dan benar-benar sendirian di kota yang asing. Ponsel di dalam tasnya terus bergetar tanpa henti. Ia tahu itu pasti Baskara. Pria itu pasti panik, mencoba menghubunginya untuk merangkai kebohongan-kebohongan baru. Sebuah taksi kosong melambat di dekatnya. "Mau kemana, Bu?" tanya sopir taksi. Pertanyaan itu menyentak Arini. Kemana? Tidak ada tempat untuknya di kota ini. Satu-satunya tujuan yang masuk akal adalah pergi sejauh mungkin dari sini. Bandara, jawabnya singkat. Suaranya serak. Perjalanan kembali ke bandara terasa seperti kebalikan dari perjalanan penuh harap beberapa jam sebelumnya. Jika tadi ia dipenuhi antisipasi, kini yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ia menatap keluar jendela, tapi pemandangan kota tidak lagi menarik perhatiannya. Pikirannya memutar ulang adegan di depan pintu rumah itu seperti sebuah film rusak. Wajah ramah wanita itu. Teriakan, "Ayah!"
dari anak laki-laki itu. Dan wajah pucat Baskara saat melihatnya. Setiap detail menusuknya seperti ribuan jarum. Kenangan-kenangan manis yang selama ini ia puja. Baskara yang membuatkannya kopi, Baskara yang merawatnya saat sakit, kini terasa seperti racun. Semua itu adalah bagian dari sebuah sandiwara besar. Sebuah pertunjukan penipuan yang brilian. Dan ia adalah penonton satu-satunya yang membayar tiket dengan seluruh hati dan kepercayaannya. Setibanya di bandara, ia langsung menuju konter tiket. Ia tidak peduli maskapai apa atau berapa harganya. Penerbangan paling cepat ke Jakarta, jam berapa? Tanyanya pada petugas dengan wajah tanpa ekspresi. Ada 1 jam lagi, Bu. Dengan maskapai Garuda. Jawab petugas itu. Saya ambil. Katanya tanpa pikir panjang. Sambil menunggu di ruang tunggu yang ramai, Arini merasa perlu menyendiri. Ia berjalan menuju toilet. Di depan cermin besar, ia menatap pantulan dirinya. Wajahnya pucat, matanya kosong dan sedikit bengkak. Disinilah, dalam kesunyian bilik toilet yang steril, pertahanannya akhirnya runtuh. Bukan isak tangis yang keras, melainkan air mata yang mengalir tanpa suara, membasahi pipinya. Air mata untuk 5 tahun pernikahannya yang ternyata palsu. Air mata untuk cinta tulusnya yang dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Air mata untuk kebodohannya sendiri karena telah begitu buta. Namun, di tengah aliran air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Seperti baja yang ditempa dalam api, kesedihannya yang membara perlahan mendingin dan mengeras menjadi sesuatu yang lain. Amarah. Amarah yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkannya. Ia tidak akan menjadi korban yang meratapi nasibnya selamanya. Penghinaan ini akan menjadi yang terakhir. Baskara telah menanam badai, dan ia akan memastikan pria itu menuai angin topannya. Dengan tangan yang kini mantap, Arini mengambil ponselnya. Layarnya dipenuhi notifikasi. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan dari nomor yang pernah ia simpan dengan nama, suamiku sayang. Arini, angkat teleponnya. Kumohon, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Sayang, kita perlu bicara. Jangan begini. Aku bisa jelaskan semuanya. Rin, beri aku kesempatan. Arini membaca pesan-pesan itu dengan tatapan dingin. Setiap kata terasa seperti bensin yang disiramkan ke api amarahnya. Tanpa ragu, ia membuka kontak itu, memilih opsi, blokir kontak, dan menekan tombol konfirmasi. Kemudian, ia menahan jarinya di atas nama kontak itu hingga opsi, hapus, muncul. Ia menekannya. Nama itu lenyap dari daftar kontaknya. Sebuah tindakan simbolis untuk menghapusnya dari kehidupannya. Langkah selanjutnya jauh lebih penting. Ia mencari sebuah nama di kontaknya. Tirtayasa, pengacara. Itu adalah pengacara kepercayaan keluarganya. Seorang pria parubaya yang terkenal tegas, efisien, dan tanpa ampun di ruang sidang. Arini mengetik sebuah pesan singkat yang jelas dan padat. Pak Tirta, saya Arini Widiatmodjo. Saya butuh bertemu Bapak sesegera mungkin setibanya saya di Jakarta sore ini. Ini mengenai gugatan cerai. Ia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Tidak ada jalan untuk kembali. Penerbangan kembali ke Jakarta terasa singkat. Arini tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Ia hanya duduk tegak di kursinya, menatap lurus ke depan, pikirannya menyusun strategi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, ia tidak pulang ke rumahnya yang penuh kenangan palsu. Ia langsung memesan taksi menuju kawasan bisnis Sudirman, ke menara perkantoran tempat firma hukum Tirtayasa Partners berada. Pak Tirtayasa menyambutnya di ruangannya yang luas dan berpanel kayu gelap. Wajahnya yang biasanya keras menunjukkan sedikit simpati saat melihat kondisi Arini, namun ia tetap profesional. Bu Arini, saya sudah menerima pesan Anda. Saya turut prihatin atas apa yang terjadi. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Arini duduk di kursi di seberang meja mahoni yang besar itu. Ia menceritakan semuanya. Bukan dengan isak tangis, melainkan dengan narasi yang datar dan faktual, seolah sedang melaporkan sebuah insiden bisnis.
Ia menceritakan tentang kejutan yang gagal, tentang rumah di Cendana Asri, tentang wanita itu, dan tentang anak-anak itu. Setelah Arini selesai, Pak Tirtayasa mengangguk pelan. Saya mengerti. Ini dasar yang sangat kuat untuk perceraian. Prosesnya bisa kita mulai segera. Mengenai pembagian harta gono gini. Tidak ada harta gono gini, Pak. Potong Arini. Suaranya tajam dan mantap, membuat pengacara senior itu sedikit terkejut. Semua yang dia miliki, semua yang dia nikmati, berasal dari saya dan keluarga saya. Saya mau Bapak mengambil semuanya kembali. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyala dengan api yang tidak dilihat Pak Tirtayasa sebelumnya. Rumah yang kami tinggali di Jakarta, mobil yang saya berikan padanya, saham perusahaan atas namanya yang modalnya dari ayah saya, semuanya. Saya mau gugatan cerai ini tidak hanya memisahkan kami, tapi juga mengembalikannya ke titik nol. Saya mau dia kembali menjadi seperti saat pertama kali saya bertemu dengannya, tidak punya apa-apa. Itulah kartu asnya. Kartu yang selama ini ia simpan tanpa pernah sadar ia memilikinya. Ia bukan hanya Arini, sang istri yang patah hati. Ia adalah Arini Widiatmodjo, pewaris tunggal kerajaan bisnis ayahnya. Dan ia baru saja memutuskan untuk menggunakan kekuatan itu. Pak Tirtayasa menatap kliennya dengan pandangan baru. Ada kekaguman dan rasa hormat di matanya. Ini bukan wanita lemah yang butuh dikasihani. Ini adalah seorang ratu yang baru saja dilengsarkan dan kini bangkit untuk merebut kembali kerajaannya. Ia mengangguk dengan tegas. Baik, Bu Arini. Serahkan pada saya. Saya akan pastikan surat-suratnya sampai padanya minggu depan. Roda keadilan, atau mungkin lebih tepatnya roda pembalasan, telah mulai berputar. Di kota yang berbeda, Baskara hidup dalam neraka ciptaannya sendiri. Sejak Arini berbalik badan dan berjalan pergi, dunianya serasa terbelah dua. Kepanikan menjalari seluruh sistem sarafnya. Ia mencoba menelepon Arini puluhan kali, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Pesan-pesan WhatsApp yang ia kirim hanya menunjukkan satu centang abu-abu. Ia telah diblokir. Di dalam rumah, suasana tidak kalah mencekam. Lina, wanita yang telah memberinya 2 anak, menatapnya dengan tatapan penuh tuntutan. Siapa wanita itu? Mas? Kenapa dia menatapmu seperti itu? Dan kenapa kamu terlihat seperti baru saja melihat kiamat? Rentetan pertanyaan itu menghujaninya. Bukan siapa-siapa. Dia hanya rekan kerja lama dari Jakarta. Mungkin ada salah paham. Dalih Baskara. Suaranya bergetar. Kebohongan yang keluar dari mulutnya terasa hambar dan tidak meyakinkan bahkan untuk telinganya sendiri. Lina tidak bodoh. Ia seorang wanita, dan ia bisa melihat kehancuran di mata Baskara yang bukan disebabkan oleh sekadar salah paham dengan rekan kerja. Kepercayaan di dalam rumah tangga keduanya mulai retak. 1 minggu berlalu dalam kecemasan yang luar biasa. Baskara mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, berangkat ke lokasi proyek, memberikan instruksi pada bawahannya, tetapi pikirannya tidak pernah tenang. Ia terus berharap Arini akan luluh dan menghubunginya kembali. Ia meremehkan kekuatan tekad Arini, masih berpikir bahwa pesona dan bujuk rayunya yang selama ini selalu berhasil akan bisa memperbaiki segalanya. Ia salah besar. Pada suatu siang yang terik, seorang kurir berseragam datang ke kantornya di lokasi proyek. Bukan ke rumahnya. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang disegel dengan stiker dari sebuah firma hukum, Tirtayasa O Partners. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia menyobek amplop itu. Lembar pertama adalah surat gugatan cerai. Kata-katanya formal, dingin, dan menusuk. Nama Arini Widiatmodjo sebagai penggugat dan namanya sebagai tergugat. Alasan gugatan tertera dengan jelas dan brutal. Perselingkuhan dan memiliki keluarga lain tanpa sepengetahuan istri sah. Di bawahnya, tertera tuntutan perceraian tanpa mediasi. Namun, bukan itu yang membuatnya lemas. Di belakang surat gugatan itu, ada beberapa set dokumen lain. Inilah senjata pemungkas yang disiapkan Arini. Dokumen pertama adalah surat pemberitahuan dari sebuah perusahaan properti.
Isinya menyatakan bahwa kontrak sewa untuk rumah di perumahan Cendana Asri Blok C nomor 17, yang terdaftar atas nama Arini Widiatmodjo, telah dihentikan secara sepihak karena pelanggaran kepercayaan. Ia dan penghuni lainnya diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah tersebut. Baskara tercengang. Ia selalu mengira rumah itu adalah fasilitas dari PT Jaya Perkasa. Ternyata bukan. Rumah itu milik perusahaan lain. Perusahaan yang kini ia sadari pasti ada hubungannya dengan keluarga Widiatmodjo. Dokumen kedua adalah surat penarikan aset dari sebuah perusahaan pembiayaan. Mobil SUV mewah yang ia kendarai dengan bangga setiap hari, yang ia katakan pada Lina sebagai bonus dari perusahaan, ternyata adalah aset yang disewa di bawah akun korporat Hartono Widiatmodjo. Sewa itu telah dibatalkan. Mobil akan diambil dalam waktu 3 hari kerja. Pukulan paling telak datang dari dokumen ketiga. Sebuah surat dari bank, disertai salinan perjanjian yang tidak pernah ia perhatikan detailnya. Rekening bisnis yang ia gunakan untuk membiayai kemewahan keluarga keduanya, yang membuatnya merasa seperti pria sukses, kini dibekukan. Surat itu menjelaskan bahwa modal awal sebesar miliaran rupiah yang masuk rekening itu beberapa tahun lalu bukanlah bonus perusahaan, melainkan pinjaman pribadi dari Hartono Widiatmodjo. Dan kini, karena pelanggaran berat atas kepercayaan pribadi, pinjaman itu ditarik dan harus dilunasi sesegera mungkin. Baskara terduduk lemas di kursinya. Kertas-kertas di tangannya terasa seperti vonis mati. Ia menatap nanar ke sekeliling kantornya. Semua kemewahan, semua status, semua rasa hormat yang ia dapatkan semuanya palsu. Semuanya adalah pinjaman. Ia bukanlah seorang pria yang merintis karirnya dari bawah. Ia adalah sebuah proyek investasi dari ayah mertuanya. Sebuah boneka yang didandani dengan pakaian mahal dan diberi mainan-mainan mewah untuk membuat putri kesayangannya bahagia. Dan sekarang, sang pemilik boneka telah memutuskan untuk mengambil kembali semuanya. Dalam kepanikan terakhir, ia meraih ponselnya dan menelepon Hartono. Pria yang selama ini ia panggil ayah, yang ia hormati sekaligus sedikit ia takuti. Di luar dugaan, panggilannya diangkat. "Halo." Suara Hartono terdengar tenang di seberang sana. Ayah, ini Baskara. Ada kesalahpahaman besar. Saya bisa jelaskan soal Arini." Racau Baskara. Suaranya putus asa. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Baskara," jawab Hartono. Suaranya datar, dingin, dan tanpa emosi. Panggilan ayah yang hangat telah hilang, digantikan nada formal yang asing. "Kamu sudah menerima semua suratnya? Bagus. Pengacara saya yang akan mengurus sisanya. Jangan pernah hubungi saya, atau putri saya lagi." Klik. Panggilan terputus. Meninggalkan Baskara dalam keheningan yang mematikan. Pukulan terakhir datang keesokan harinya. Sebuah panggilan telepon dari Direktur Sumber Daya Manusia dari kantor pusat di Jakarta. Suaranya formal dan impersonal. Baskara diminta untuk kembali ke Jakarta secepatnya untuk evaluasi kinerja dan peninjauan ulang posisi. Ia tahu betul apa arti dari kalimat itu. Ini adalah akhir dari karirnya. Baskara bersandar di kursinya, menatap kosong pada cetak biru proyek raksasa di atas mejanya. Proyek yang menjadi kebanggaannya, kini terasa seperti monumen kebohongannya. Ia telah membangun sebuah istana di atas pasir, dan kini gelombang pasang telah datang, menyapu bersih semuanya hingga tidak bersisa. Ia telah kehilangan istri, keluarga, rumah, mobil, uang, pekerjaan, dan harga dirinya. Semuanya lenyap dalam waktu kurang dari seminggu. Ia benar-benar hancur. Malam itu, Baskara pulang ke rumah di Cendana Asri bukan lagi sebagai seorang manajer yang bangga, melainkan sebagai seorang pesakitan yang baru saja menerima vonisnya. Wajahnya pucat dan langkahnya gontai. Amplop dari firma hukum Tirtayasa terasa membakar di dalam tas kerjanya. Di dalam rumah, Lina menyambutnya dengan wajah cemas yang dengan cepat berubah menjadi curiga melihat keadaan Baskara. "Kamu kenapa, Mas? Seharian ini aku cemas. Wanita kemarin itu siapa sebenarnya?" Tanya Lina langsung, tidak sabar.
Baskara tidak punya lagi energi untuk berbohong. Ia terduduk lemas di sofa, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Semuanya sudah berakhir, Lin. Desisnya, suaranya parau. Ia kemudian menceritakan sebagian kebenaran. Ia mengaku telah dipecat, bahwa mobil dan rumah ini akan ditarik oleh perusahaan, dan semua uang mereka di bank telah dibekukan karena masalah utang. Tentu saja, ia tidak menyebut bahwa semua itu adalah milik keluarga Arini. Ia membingkainya seolah-olah ia adalah korban dari kejamnya dunia korporat. Reaksi Lina jauh dari kata simpatik. Wajahnya yang tadinya cemas kini mengeras karena amarah dan kekecewaan. Apa maksudmu berakhir? Dipecat? Jadi selama ini kamu bohong sama aku? Bagaimana dengan anak-anak? Kita mau tinggal di mana? Makan apa? Cecarnya tanpa ampun. Aku akan cari jalan keluar, jawab Baskara lemah. Jalan keluar apa? Selama ini aku percaya kamu pria sukses yang bisa diandalkan. Ternyata kamu hanya penipu, teriak Lina. Air matanya mulai mengalir karena marah, bukan sedih. Fondasi hidup yang ia kira dibangun di atas beton kesuksesan, ternyata hanyalah panggung kardus yang kini ambruk. Pertengkaran hebat tak terhindarkan. Malam itu, alih-alih menemukan penghiburan, Baskara justru dihujani caci maki. Keesokan harinya, saat Baskara masih terpuruk dalam keputusasaan, Lina sudah berkemas. Ia memasukkan semua pakaiannya dan pakaian anak-anak ke dalam beberapa koper. Tanpa banyak bicara, ia memesan taksi. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Jangan cari aku sebelum kamu bisa membereskan kekacauan ini, katanya dingin, lalu pergi bersama kedua anak mereka, meninggalkan Baskara sendirian di dalam rumah besar yang kini terasa seperti mausoleum yang dingin dan kosong. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sesuai surat pemberitahuan, sebuah truk derek datang dan mengambil mobil SUV mewah itu dari garasi. Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela mereka, menyaksikan dalam diam penghinaan publik yang dialami Baskara. Pria yang tadinya selalu mereka sapa dengan hormat, kini menjadi bahan gosip. Baskara mencoba mencari pekerjaan baru. Dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, ia mengirimkan puluhan surat lamaran. Namun, dunia konstruksi adalah dunia yang kecil. Berita tentang pemecatannya yang tidak profesional dari proyek sebesar itu menyebar dengan cepat. Kemungkinan besar dipercepat oleh jaringan tak terlihat keluarga Widiatmodjo. Tidak ada satupun panggilan wawancara yang ia terima. Namanya telah masuk daftar hitam. Waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah berlalu dengan cepat. Uang hasil menjual beberapa barang pribadinya, jam tangan pemberian Arini di masa lalu, laptop, pakaian bermerek, menipis drastis hanya untuk makan sehari-hari. Tepat di hari terakhir, ia mengemasi sisa hidupnya ke dalam sebuah koper tua. Ia meletakkan kunci rumah di atas meja dapur sesuai instruksi, lalu berjalan kaki keluar dari gerbang perumahan Cendana Asri. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat ia biasa keluar dengan gagah di balik kemudi mobil mewahnya. Ia menyewa sebuah kamar kos bulanan di bagian kota yang kumuh dan padat. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumahnya dulu. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Bau apak menusuk hidungnya. Ini adalah sebuah kejutan brutal bagi sistemnya yang telah terbiasa dengan kemewahan. Namun, bahkan tempat menyedihkan ini tidak bisa ia pertahankan. Setelah 2 bulan, uangnya habis. Ia diusir oleh pemilik kos karena tidak mampu membayar sewa. Kini, ia benar-benar tidak punya tempat tujuan. Dengan satu tas ransel berisi beberapa helai pakaian lusuh, ia menjadi seorang gelandangan. Siang hari ia habiskan dengan berjalan tanpa tujuan untuk mengusir lapar. Malam hari ia gunakan untuk mencari tempat aman untuk tidur. Kadang di peran toko yang sudah tutup, kadang di sudut terminal bus yang ramai, kadang di bangku taman kota. Pria yang tadinya gagah, rapi, dan karismatik itu kini lenyap. Berganti dengan sosok kurus, kotor, dengan rambut gimbal dan janggut yang tak terurus. Matanya yang dulu tajam kini cekung dan kosong, hanya memancarkan keputusasaan dan penyesalan yang tak berujung. Kejatuhannya telah sempurna. Ia telah kehilangan segalanya, persis seperti keinginan Arini.
Ia telah kembali ke titik nol, bahkan jauh di bawahnya. 3 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh sekaligus guru terbaik bagi Arini. Luka pengkhianatan yang dulu menganga lebar kini telah menjadi sebuah bekas luka yang tipis. Pengingat permanen bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Proses perceraian berjalan cepat dan sesuai keinginannya, berkat efisiensi Pak Tirtayasa. Setelah itu, ia memfokuskan seluruh energinya untuk membangun kembali dirinya. Hartono, ayahnya, melihat perubahan pada diri putrinya. Api di mata Arini bukan lagi api cinta yang naif, melainkan api ambisi dan ketangguhan. Ia tidak lagi melihat putrinya sebagai seorang pewaris yang perlu dilindungi, tetapi sebagai seorang calon pemimpin. Ia memberikan Arini tantangan nyata, memimpin divisi baru di Widyatmojo Corp yang berfokus pada pengembangan retail dan gaya hidup, sebuah bidang yang membutuhkan intuisi pasar dan kreativitas tinggi. Arini menerima tantangan itu dengan tangan terbuka. Ia bekerja tanpa lelah, belajar setiap aspek bisnis dari bawah, dan menerapkan ide-ide segarnya. Ruang rapat yang tadinya terasa mengintimidasi kini menjadi panggungnya. Ia tidak lagi ragu-ragu mengemukakan pendapat. Argumennya tajam, visinya jelas, dan keputusannya tegas. Tim di bawahnya, yang awalnya mungkin skeptis, kini menaruh hormat yang tulus padanya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai putri bos, tetapi sebagai Ibu Arini, seorang pemimpin yang kompeten dan inspiratif. Di bawah kepemimpinannya, divisi baru itu berkembang pesat dan menjadi salah satu yang paling menguntungkan di perusahaan. Di tengah kesibukannya membangun karir, ia juga membangun kembali kehidupan pribadinya. Ia rutin menemui terapis untuk memproses traumanya, belajar memaafkan dirinya sendiri karena telah begitu buta, dan belajar untuk membuka hati kembali, namun kali ini dengan lebih bijaksana. Pertemuannya dengan Damar terjadi secara tidak terduga. Bukan dalam sebuah kencan buta yang diatur teman-temannya, melainkan di sebuah pameran seni kontemporer yang disponsori oleh perusahaannya. Damar adalah seorang arsitek sukses yang beberapa karyanya dipamerkan di sana. Ia pria yang tenang, matang, dan memiliki sorot mata yang teduh. Percakapan pertama mereka bukan tentang basa-basi, melainkan tentang interpretasi sebuah lukisan abstrak. Arini terkesan dengan wawasan Damar, sementara Damar terpikat oleh kecerdasan dan semangat di mata Arini. Tidak ada pesona palsu atau rayuan gombal seperti yang biasa Baskara lakukan. Yang ada hanyalah sebuah koneksi intelektual dan emosional yang tulus. Hubungan mereka tumbuh secara perlahan, sehat, dan alami. Kencan mereka seringkali sederhana. Percakapan mendalam sambil menikmati kopi di sebuah kafe kecil, berjalan-jalan sore di taman kota, atau mengunjungi museum di akhir pekan. Arini memberanikan diri untuk jujur tentang masa lalunya, tentang perceraiannya yang pahit. Damar mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tidak melihat Arini sebagai korban yang rusak, tetapi sebagai seorang pejuang yang berhasil selamat dari pertempuran hebat. Masa lalumu tidak mendefinisikan siapa dirimu sekarang, Rin, kata Damar suatu hari sambil menggenggam tangannya. Itu hanya bagian dari perjalanan yang membuatmu menjadi wanita kuat yang duduk di hadapanku hari ini. Kata-kata itu, dan ketulusan di baliknya, meruntuhkan sisa-sisa dinding terakhir di hati Arini. Bersama Damar, ia merasa aman. Ia merasa dihargai bukan karena nama belakang atau kekayaannya, tetapi karena dirinya sendiri. Ia telah menemukan pasangan yang sesungguhnya, seorang mitra yang berjalan di sampingnya, bukan di belakang bayang-bayang keluarganya. Arini telah terlahir kembali dari puing-puing masa lalunya, lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih bahagia. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya lampu. Arini dan Damar baru saja meninggalkan sebuah restoran di atap gedung pencakar langit, tempat mereka merayakan keberhasilan proyek besar pertama yang sepenuhnya dipimpin oleh Arini. Tawa Arini terdengar renyah di dalam mobil Damar yang melaju tenang, membelah lalu lintas ibu kota. Aku serius. Kamu harus lihat wajah Pak Santoso waktu kamu mempresentasikan data proyeksi itu. Dia benar-benar tidak menyangka, kata Damar sambil tersenyum. Matanya tetap fokus ke jalan. Habisnya, dia meremehkanku sejak awal, balas Arini sambil tertawa kecil.
Dia pikir aku hanya bisa mengurus butik. Damar mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Arini. Dia salah besar. Kamu terlahir untuk melakukan hal-hal besar. Arini membalas genggaman itu. Hatinya dipenuhi kehangatan. Inilah kebahagiaan. Bukan kemewahan atau pujian kosong, melainkan momen-momen sederhana yang penuh dukungan dan pengertian tulus seperti ini. Masa depannya terasa begitu cerah dan penuh harapan. Mobil mereka berhenti di sebuah persimpangan besar yang terkenal padat, menunggu lampu merah yang terasa lama. Sambil menunggu, pandangan Arini iseng menyapu pemandangan trotoar di sisi kirinya. Trotoar itu ramai oleh pejalan kaki, pedagang asongan, dan beberapa sosok yang kurang beruntung, yang menjadikan sudut-sudut jalan sebagai rumah mereka. Dan kemudian, matanya terpaku pada satu sosok. Sosok itu duduk bersandar di dinding sebuah ruko yang sudah tutup. Kurus kering, dengan rambut gimbal dan janggut yang tebal dan kotor. Pakaiannya compang-camping, warnanya sudah tidak bisa dikenali lagi. Ia duduk memeluk lututnya, menatap kosong ke arah deretan mobil mewah yang berhenti di depannya. Matanya cekung dan tanpa kehidupan. Jantung Arini berdebar kencang. Ia mengenali sosok itu. Meskipun telah dirusak oleh waktu dan penderitaan, ia masih bisa mengenali garis rahang dan bentuk hidung itu. Itu Baskara. Sebuah kontras yang brutal tersaji di hadapannya. Di dalam mobil yang sejuk dan nyaman, ia duduk dengan gaun elegannya, di samping pria yang mencintainya, menuju kehidupan yang mapan dan bahagia. Di luar sana, di tengah debu dan polusi jalanan, pria yang pernah menjadi pusat dunianya duduk sebagai sampah masyarakat, hancur dan tanpa harapan. Tawa di bibir Arini lenyap. Damar yang merasakan perubahan itu menoleh. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. Lalu mengikuti arah pandang Arini. Ia melihat gelandangan itu, tapi tentu saja tidak mengenalinya. Arini tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan kebencian. Anehnya, ia juga tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah sekilas rasa iba. Rasa kasihan yang dingin dan berjarak. Seperti yang mungkin ia rasakan pada orang asing lain yang bernasib malang. Emosi itu begitu singkat dan dangkal. Sebuah konfirmasi akhir bahwa pria itu tidak lagi memiliki kekuatan apapun atas hatinya. Ia hanyalah hantu dari masa lalu yang kebetulan muncul kembali. Arini menarik napas dalam-dalam, lalu memalingkan wajahnya dari jendela, kembali menatap Damar. Ia menggeleng pelan dan menyunggingkan senyum kecil yang menenangkan. "Tidak apa-apa," bisiknya. "Hanya salah lihat orang." Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Damar kembali melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Damar meremas lembut tangan Arini, dan Arini membalasnya. Fokusnya kini sepenuhnya kembali pada pria di sampingnya, pada kehangatan genggamannya, dan pada masa depan yang akan mereka bangun bersama. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Bayangan Baskara yang menyedihkan itu lenyap di telan malam Jakarta. Sama seperti kenangan tentangnya yang telah pudar dari hati Arini. Ia terus melaju ke depan, menuju kehidupannya yang baru, yang cerah, dan yang sepenuhnya miliknya.